perusahaan seorang menteri karena korupsi kemudian masuk penjara, dapat hukuman 2,5 tahun. Minta diskusi agama dalam kamar saya. Alhamdulillah saya katakan bahasa Sasak pikiran dendeng tantang geni, terbalik geru tantang api itu. Saya tanya ada apa? Dia katakan saya ingin diskusi agama. Bagus. Alhamdulillah dalam sekian jam dari jam 8 sampai jam 12 malam dia aku kalah mengatakan syahadatkan saya. Ini kitabnya doang si lawan. Cerita Quran ini saja. Lalu ke pelambah, bila yang saya lirik-lirik ke pelambah juga masalah. Jadi gila-gila lagi baris. Saya tanya, agama saudara, Kristen. Kitab suci saudara, Bible, bagus. Saya tanya lagi, menurut saudara, sucinya Bible ini memang karena tidak kena najis atau memang suci daripada kesalahan? Dia katakan suci daripada kesalahan. Menurut saudara, Bible ini kata Tuhan saudara atau karangan pendeta saudara, paus saudara? Dia katakan ini firman Allah. Mereka tahu benda Allah, boleh tahu Allah. Jadi terima ada orang gitu. Lagi berdiri, jadi bicara artinya sebenarnya bicara konsekuensinya terasa apa? Yang kedua benar, salah kita. Saya akan tinggalkan. Dia masuk mana? Belum tentu. Nanti saya tentukan kata bagus. Kalau ada dua pernyataan yang berlawanan, apa mungkin keduanya benar? Tidak. Salah satunya benar, keduanya salah. Kita mulai, saya katakan. Dari perjanjian lama, kita perjanjian pasal 1 ayat 1. Saya tanya, menurut keterangan kitab Perjanjian pasal 1 ayat 1, apa yang dicipta Tuhan pada hari pertama? Dia jawab katakan siang dan malam. Saya tanya, kenapa terjadi siang dan malam? Dia katakan karena rotasi bumi. Orang kita rotasi jana. Bagian bumi yang berhadapan dengan matahari itu siang, yang berbelakangan itu adalah malam. Bagus. Kalau gitu tanpa matahari, apakah ada siang? Dia katakan tidak mungkin ada siang. Kalau gitu saya tanya, menurut Bible, pasal 1 ayat 1, pada hari keberapa Tuhan itu mencipta matahari? Sebentar ya, maaf katanya saya buka kitab saya, silakan. Dia buka kitabnya, buka kopernya, dia lancar untuk dicetak kitab Bible-nya Mas Namin halus. Karena dia memang aktivis gereja. Dia jawab, matahari dicipta hari keempat. Bagus. Tadi saudara katakan tanpa matahari siang ada. Ya. Kalau begitu, hari pertama, kedua, ketiga, siangnya dari mana? Orang matahari dicipta hari keempat. Dia tidak bisa menjawab waktu itu. Dia katakan apa? Kenapa tidak pernah sampai ke sana waktu saya diskusikan pendeta saya? Kenapa tidak ke sana Anda diskusikan? Saya katakan. Saudara kan sarjana, saya katakan. Iya. Selanjutnya, saya tanya saudara, menurut pasal 1, mana lebih dulu dicipta, manusia atau tumbuh-tumbuhan dan binatang? Dia katakan lebih dulu dicipta binatang dan tumbuh-tumbuhan, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan dicipta hari ketiga, manusia hari ke-6. Lebih tua binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kalau gitu silakan baca pasal 2 ayat 19. Dia baca, maka ketika Adam dan Hawa sudah berada di taman Eden, dikatakan Hawa Eva, nama Eva itu isi Hawa katanya maksudnya. Dengan lidah orang-orang Kristen itu kita katakan Hawa dikatakan Eva. Yang dilihat adalah Eva. Kita kena Yusuf Yosef, kita kena Ibrahim di Abraham, kita kena Yakub, kita kena Ishak Isaak. Kan sebutannya ini kita menyebut. Nah, jadi dia katakan pada waktu itu, dia baca, maka setelah Adam dan Hawa berada di taman Eden, maka diciptalah tumbuh-tumbuhan dan binatang darat. Ayo lihat itu kitab saudara, saya katakan. Tadi di pasal 1 mengatakan binatang dan tumbuh-tumbuhan lebih tua dari manusia. Pada pasal 2 ngawur sekali, enak saja ngomongnya.
Sudah muter balik patah lagi. Adam dan Hawa lebih tua, baru cipta binatang dan tua. Ini bagaimana kau sih ngawur ini? Saya katakan. Iya, kalah saya. Dulu perdebatan waktu di film sebenarnya dia kena kalah nanti krisik waktu itu. Lu akhirnya jam 12 saya kalah. Tapi bukan artinya saya kalah terus. Saya juga punya bahan untuk mengkritik Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Saya pernah baca terjemah Al-Quran. Di sana juga diterangkan banyak ayat-ayat yang tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Berikan contohnya, saya katakan. Di satu ayat saya baca bahwa Tuhan mencipta manusia dari saripati tanah. Di ayat lain dia katakan dari mana? Kemudian di ayat lain dari darah. Ini bagaimana ini? Apa tahu juga namanya? Lalu balik sekali sebenarnya. Saya tanya pertama kali, terjemahan yang saudara baca, terjemahan siapa? Ya katakan Departemen Agama. Kalau Departemen Agama yang lainnya, saya bela sampai di mana-mana saya katakan. Saudara sekarang coba perhatikan saya katakan. Kalau saya katakan roti ini dari gandum, beras. Kemudian besoknya saya katakan roti ini dari beras, kemudian besoknya roti ini dari tepung. Apa kata sedikit bertentangan? Ya katakan enggak. Gandum dulu, padi dulu, kemudian jadi beras, jadi tepung, proses lagi jadi roti. Nah begitu juga yang tadi saya katakan. Allah dalam surat Al-Mu'minun berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguhnya telah kami cipta manusia itu dari sulalah, dari saripati, dari tanah. Sekaligus ayat ini mengoreksi apa yang pernah dilontarkan oleh seorang filosof besar zaman dahulu yang namanya Aristoteles. Aristoteles karena seorang filosof besar, orang bulan-bulan tidak berani kritik dia. Karena kalau melawan Aristoteles sampainya dengan melawan arus, akan digulung. Tapi Quran dengan terang mengatakan bahwa pendapat Aristoteles itu salah dan perlu diperbaiki, perlu dikoreksi. Aristoteles pernah berkata dengan teori abiogenesisnya atau generasi spontaninya, dia mengatakan makhluk hidup berasal dari benda mati yang lahir secara spontan karena adanya gaya hidup. Wah, yang palsu sekali makhluk hidup. Jadi benda mati makhluk hidup karena adanya gaya hidup. Ini yang dikoreksi oleh Al-Quran. Bahwa manusia yang asalnya adalah min sulalatin min tin, thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kalau dulu orang ditanya wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya Allah, Engkau keluarkan makhluk hidup dari benda mati dan benda mati dari makhluk hidup. Kalau ditanya zaman dulu, kita katakan telur mati keluar dari ayam yang hidup, anak ayam yang hidup keluar dari telur yang mati. Insya Allah kalau dulu saya jawab seperti itu, saya tidak dikritik dan dilawan. Tetapi kalau saya sekarang diundang lagi di kantor, di depan orang-orang pakai celana, di depan orang-orang yang intelek sudah sarjana, jawab seperti itu akan dijawab saya. Oleh karena itu saya tahu, saya tanggung jawab seperti itu. Kenapa? Dia akan mengatakan telur itu bukannya mati, tapi mengandung sel-sel hidup. Karena dia mengandung sel hidup, maka dia bisa menetas. Kalau saya nyawa dia bisa menetas. Gampang sekali akan mengalahkan saya. Oleh karena itu saya tanggung jawab seperti itu. Saya katakan apa? Min sulalatin min tin. Sulalah benda mati. Sulalah ini adalah saripati yang asalnya dari zat-zat tanah. Kalau geologi mengatakan bahwa tanah itu adalah batu-batu yang sudah hancur atau lumpur sudah mengeras sehingga bisa ditumbuhi oleh bermacam-macam vegetasi. Itu definisi atau takrifnya menurut geologi. Tetapi ilmu kimia lain lagi. Tanah adalah himpunan 92 macam unsur-unsur asli. Dia karena sorotannya yang berbeda. Objek materinya sama-sama tanah, tetapi objek formanya yang berbeda. Nah, dari objek materi format jadi dengan biologis. Nah, jadi kalau orang dikit ya mas Namian.
lawan kita rumah lainnya. Yang pakai anak jadi dira.